komunitas seniman bonsai Indonesia, kita ini sebenarnya lebih kepada ranah seni. Jadi kita ini cara kita presentasi karya-karya seni, karya bonsai kita tuh lebih kepada art ya, lebih fine art. Bonsai kan asalnya dari Cina ya. KOSBI itu bukan organisasi. Kita adalah satu gerakan, satu komunitas gerakan yang kita mengadopsi yang namanya semangat Black Scissors, yaitu gunting hitam. Nah, semangat Black Scissors yang saya inisiasikan itu sudah diadopsi oleh lebih dari 50 negara. Saya mulai hobi bonsai dari tahun 1979 akhir. Jadi waktu umur saya masih 21-22 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung sekitar sudah 40 tahun lah. Saat pertama saya melihat bonsai ini, bonsai itu menarik karena ini medianya beda. Kalau bonsai ini kan medianya media tanaman hidup dan merupakan satu hobi yang multidisiplin. Karena di sana ada ilmu botanikal, ada estetika, kemudian bahkan ada falsafahnya, kemudian ada psikologis, ada psikologinya. Jadi berbagai disiplin ilmu itu ada di sana. Banyak hal jiwa kita yang saya bisa lampiaskan melalui karya bonsai ini. Dan yang lebih penting lagi, bonsai itu adalah hobi yang sangat sehat. Karena bonsai itu nggak instan. Kita untuk membuat bonsai sampai jadi itu minimal 5 tahun, 6 tahun, ada yang sampai 20 tahun juga nggak jadi-jadi. Karena ekspektasi kita ini selalu ingin melihat bonsai kita 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Jadi membuat mindset kita itu menjadi ekspektasi hidup itu kita sangat tinggi. Ini jenis legundi namanya. Ini salah satu karya kebanggaan saya karena kalau kita lihat dari karakter nih, pohon ini mempunyai karakter yang sangat kuat sekali, punya drama alam yang luar biasa. Kita bisa membayangkan bahwa pohon ini seperti satu pohon yang sangat tua, yang besar, yang tumbuh di perbukitan karang, kemudian dengan bagian-bagian dan sebagian yang mati, yang rusak ini menceritakan perjalanan hidup, kronikal dari hidup itu yang melalui berbagai gejolak, berbagai perjuangan hidup, sehingga pohon ini tetap survive dengan satu keindahan yang luar biasa. Kalau pohon ini kalau kita tanya umurnya, yang jelas pohon ini sudah pasti di atas 100 tahun. Waktu yang dibutuhkan untuk kita desain menjadi bonsai demikian ini kira-kira sekitar 10 tahunan. Jadi kita sebutkan morfologi tanaman itu proses alam itu yang kita tampilkan. Jadi KOSBI selalu mendorong untuk berkreasi sesuatu yang bisa menampilkan drama alam secara artistik. Kalau harga itu relatif ya, kalau bonsai ini memang nggak ada satu patokan harga umumnya, oh ini harus dari umurnya, atau dari bentuk, atau dari ukuran, atau dari berat, nggak ada. Jadi harga bonsai itu ya tergantung si penjual sama si pembeli. Kalau yang si pembelinya kepingin sekali, kemudian yang jual tuh dia ini sekali, ya harganya bisa mahal. Tapi yang ya sebagai gambaran ya, kalau pohon-pohon seperti ini yang jelas sudah pasti ratusan juta. Jadi, tapi nggak heran kalau ada bonsai-bonsai yang sudah miliaran, itu banyak sekali. Lohansung atau Porocapus. Ini asalnya saya bawa dari Cina kira-kira 20 tahun yang lalu. Nah, kalau pohon ini jelas umurnya sudah pasti di atas 200 tahun. Karena Lohansung itu jenis tanaman yang pertumbuhan sangat lambat ya dalam hal pembesaran batang. Kemudian di tangan saya sendiri sudah lebih dari 20 tahun. Kalau untuk umurnya sendiri sudah lebih dari 200 tahun. Ini adalah mustam. Oh, ini sudah menyatu dengan batu. Lihat batangnya itu menyatu batu, dan ini suasana persis seperti pohon yang sangat besar yang tumbuh di tebing atau di bukit bebatuan ini juga. Pohon ini sudah pasti ratusan tahun. Jenis Indonesia juga kita kaya sekali dengan spesies-spesies yang bagus untuk bonsai. Salah satunya seperti soka. Soka ini termasuk spesies Indonesia yang di luar negeri kalau mereka lihat soka dalam bentuk bonsai dalam ukuran begini, mereka itu terkagum-kagum karena soka ini adalah tanaman yang pertumbuhannya itu sangat-sangat lambat. Kalau kita lihat ini sebenarnya itu juga sudah pasti di atas 100 tahun.
Belum pernah saya jumpai di negara lain. Ini Kawista juga jenis tanaman Indonesia yang banyak dijadikan bonsai dan punya karakter yang bagus. Nah ini memang sengaja dibuat demikian sehingga seperti tumbuh di tebing yang terjal. Nah ini pohon kelingkit, termasuk spesies dari Indonesia. Pohon yang asem ini di tangan saya sendiri juga sudah di atas 20 tahun. Walaupun kelihatan sederhana, kalau kita lihat tekstur dari batangnya dengan retakan-retakan batang ini sudah bisa menceritakan betapa tuanya. Di dunia perbonsaian kita ini sangat disegani oleh komunitas internasional. Saya nggak mengatakan urutan keberapa, tapi yang jelas kita dalam urutan 5 jari, jadi 5 besar. Jadi baik kan dari kekayaan spesies kita, kemudian kemampuan seniman kita, itu sangat disegani dan sangat dikenal. Tips saya untuk pemula, yang penting adalah harus cinta tanaman dulu. Kemudian harus kesabaran, harus punya kesabaran. Mungkin kesabaran bisa dilatih ya. Kemudian punya waktu tentunya. Jadi nggak perlu harus punya uang. Jadi bonsai mungkin kalau kita dengar tuh, wah itu mahal kalau ratusan juta, miliaran. Itu kan kalau sudah jadi.